Hai teman-teman semuanya, saya Egis Bagus, saya trainer Microsoft Office and Power BI. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat dashboard yang menarik. Yuk kita tonton videonya. Teman, terlihat ini adalah data transaksi dari salah satu minimarket di Indonesia. Kolom pertama adalah ID transaksi, lalu tanggal, lalu ID product and quantity. Nah, ID product itu di mana pingin melihat mappingnya, teman-teman harus ke database product. Di sini ada ID product, kategori, subkategori, nama barang, merek, produsen, dan harganya gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan VLOOKUP, tapi saran saya, yuk kita gunakan teknik yang lebih advance ya. Ada dua cara. Pertama menggunakan Power Query, lalu data model, lalu atau yang kedua dengan cara bikin table dulu, lalu relationship. Saya gunakan cara yang kedua aja ya, karena dengan cara yang kedua mungkin bisa digunakan di versi yang 2016 gitu ya. Teman-teman, gimana cara membuat tabel? Boleh klik home, dan wajib klik dulu ya di salah satu cell yang ada datanya, tidak perlu di blok semuanya, salah satu aja. Selama tidak ada blank kolom seperti ini atau blank baris seperti ini ya. Jadi hilangkan blank row and blank kolomnya. Tapi kalau seandainya sebagian seperti ini masih oke ya. Yang tidak boleh adalah blank row and blank column. Dan pastikan jangan ada merging seperti ini ya teman-teman ya. Jangan seperti ini, nggak boleh. Nah, pertama klik dulu di sini, lalu teman-teman kliklah format as table. Boleh pilih yang mana aja, nggak terlalu urgent ya, yang mana aja. Klik OK. Dan teman-teman ya, di sini ada table name. Kita tulis dulu transaksi. Ingat tidak boleh ada spasi ya. Dan ini saya blok aja ya. Saya akan kasih warna lagi biar lebih terlihat. Lalu klik produk ya. Cara kedua adalah teman-teman klik set, lalu kliklah table di sini. Lalu akan ngeblok, oke. Dan muncullah seperti ini. Dan muncullah tabel 3. Ingat teman-teman, kita tidak boleh ada spasi, jadi kita menggunakan underscore ya. Nah, ini baru membuat tabel. Selanjutnya teman-teman kita bikin relation. Jadi gimana caranya? Klik data and di sini ada namanya relation teman-teman ya. Nah, tapi ingat teman-teman, apa yang mau kita gabungkan ya? Teman-teman lihat. Nah, ini kan ada ID produk. Kita mapping ke sini teman-teman. Nah, ini yang mau kita mapping sih teman ya. Jadi teman-teman klik di sini ya, cari yang namanya relationship. Untuk versi lain adanya mungkin di luar di sini ya, sebelahan dengan data model ini teman-teman ya. Jadi setiap versi beda-beda. Yang paling penting teman-teman lihat ada relationship, diklik. Nah, lalu kita klik new. Apa yang mau kita hubungkan? Table apa? Pertama adalah table data produk. Di bawah sini adalah transaksi. Nah, di data produk apa kira-kira yang kolom yang sama gitu ya? Bukan sama judulnya, bukan, tapi esensinya ya. Saya cancel dulu ya biar paham. Saya close dulu. Jadi teman-teman lihat yang di ID produk di sini adalah teman-teman, saya sort dulu. Lihat, ini datanya adalah banyak alias duplikat yang kita sebut dengan nama many teman-teman ya. Oke, many. Sebaliknya di sini teman-teman lihat ya. Di sini teman-teman kalau saya sort, saya klik di sini teman-teman ya. Ini unik teman-teman. Nah, kenapa unik? Karena ini adalah masternya. Yang unik tadi kita hubungkan dengan, kita sebut dengan nama one. Jadi di sini adalah many, yang di sini adalah one. Hubungan mereka adalah one to many, hubungan database-nya ya. Jadi saya klik di sini, oke. Lalu sampai dengan table seperti ini. Nah, saya close dulu aja ya biar step by step. Jadi teman-teman klik di sini, lalu klik relationship, lalu klik new, lalu teman-teman kliklah data product and transaksi. Yes. Lalu di kolom ini, di data product ini teman-teman lihat apa yang common atau yang sama. Di sini ada ID. Sebentar di transaksi ada namanya adalah ID produk ya. Klik OK. Nah, dan kalau sudah seperti ini, sudah oke teman-teman. Tuh, udah nyambung ya. Saya klik close dan jadi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, nah kita bikin pivot table, insert ya. Lalu bukan pivot table ini bukan ya, tapi kita lihat di sini. Nah, ada from data model. Jadi bukan dari table orange teman-teman, tapi dari data model. Klik ini. Lalu teman-teman lihat mau di existing atau di new. Saya sih di new aja biar ada sheet baru. Klik OK. Nah, lalu saya drag aja ke kanan di sini. Lalu saya akan klik di sini adalah kalkulasi ya. Kalkulasi. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini apa perbedaan antara pivot table sama power pivot. Yang kita lihat di sini adalah power pivot, teman-teman. Power pivot ya. Nah, lihat ya. Di sini ada dua table tuh. Biasanya kalau pivot itu satu table, teman-teman. Right? Oke. Ini ada all, ada aktif ya. Kalau yang aktif tuh masih kosong, teman-teman, ya, karena belum digunakan. Tapi kalau all, semuanya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, apa yang mau kita lihat. Misalkan kita mau lihat merek, yes, merek,
and kita mau lihat adalah quantity. Tuh, seperti ini ya. Atau kalau merek terlalu banyak, saya hilangkan aja dan draglah kategori ke sini. Dan jadi teman-teman ya, kalau mau memperindah, klik kanan ya, lalu number format, kita number, koma, lalu kita klik namanya adalah oke. Dan jadi ya, pada intinya ada 30.005 item. Nah, cuma kalau kita lihat ya, data apa aja yang mau kita bikin. Jadi pertama-tama teman-teman harus membuat dulu yes, matriksnya. Apa matriks? Ya ukuran. Contoh kita mau lihat total quantity. Kalau quantity teman-teman ya, oke. Klik aja di sini lalu draglah kategori. Ini teman-teman quantity ya. Coba teman-teman lihat kalau sama dengan gini nggak? Nah, kalau bisa sama dengan kayak gitu udah oke. Karena kita mau arahkan. Tapi kalau seandainya gini ya, kalau seandainya teman-teman biasanya gini. Nah, biasanya teman-teman gini, sama dengan arahkan ke sini ada rumus get pivot data ya. Ini nggak salah. Cuma kalau seperti ini tidak bisa dihubungkan dengan shape gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalau ada tulisan get pivot data dan mau dihilangkan gini caranya. Klik dulu pivotnya, lalu ke pivot table analyze, lalu fokus ke sebelah kiri. Di sini ada option, klik segitiganya, lalu generate get pivot datanya di uncheck. Sehingga, oke, di sini saya akan insert aja, saya akan tulisin metrik. Apa matriksnya, teman-teman? Total quantity dapat ya. Cuma kita pingin lihat total revenue. Oke. Nah, ketika bikin total revenue, saya blok aja, copy, saya paste ke bawahnya ya. Nah, lihat revenue itu di mana sih? Ya, revenue itu teman-teman ya, ada namanya quantity, di sini ada namanya adalah harga. Jadi kita kalikan antara harga dikali dengan quantity. Nah, cuma the thing is ketika Power Pivot dibikin ya. Nah, biasanya kan kita menggunakan ini teman-teman, calculated field. Nah, di Power Pivot ini tuh diabu-abukan alias inaktif gitu ya. So, bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan ada namanya measure teman-teman. Ya, kalau pivot table itu menggunakan measure. Gimana cara membuat measure ya? Cara paling gampang sebetulnya adalah klik kanan aja di sini, lalu kita maksud saya gini, klik kanannya di sini. Di transaksi, klik kanan ya, tuh add measure tuh di sini. Atau kalau teman-teman di Power Pivot juga bisa tuh measure di sini. Gimana cara menampilkan tab Power Pivot? Teman-teman klik file nanti, lalu teman-teman ke option, lalu teman-teman ke add-in, lalu di sini scroll ke bawah ada namanya XCOM add-in and go. Tuh, teman-teman checklist lah Microsoft Power Pivot for Excel and oke. Ya, tapi kalau seandainya nggak ada pilihannya, Power Pivot nggak ada, mending klik kanan aja di sini and add measure tuh ya. Apa add measure? Nah, nanti lihat aja di video saya yang lain ya. Nah, kita mau bikin revenue, teman-teman, revenue ya. Nah, oke. Nah, untuk membuat revenue kita akan mengkalikan antara quantity dan revenue. Gimana caranya? Nah, kita kalikan menggunakan SUMX. Nah, mungkin saya nggak akan ngebahas SUMX ya, cuma teman-teman bisa ikutin aja ya. Nah, ketika bikin SUMX, teman-teman lihatlah ada table. Nah, table apa yang mau kita gunakan? Table transaksi ya. Tentu saja transaksi. Ada table transaksi, tinggal diklik. Jadi tidak perlu ditulisin one by one. Nah, kalau ini tulisannya koma ya, teman-teman tulisin koma. Dia perlu expression. Apakah expression? Expression itu bisa measure, bisa juga judul kolom ya, jadi tergantung konteks. Nah, untuk belajar ini ya belajar DAX ya, tapi mending saya contohkan aja ya teman-teman, ikuti aja step by step, nanti akan belajar di video yang lain ya. Nah, teman-teman, apa expressionnya? Nah, di sini di transaksi kan ada namanya adalah quantity toh. Nah, kita tulisin nama tabelnya dan quantity. Jadi nama tabelnya adalah transaksi, nah ada quantity. Nah, ini teman-teman klik. Nah, ini dikalikan. Nah, dikalikan dengan harga. Nah, ingat rumus SUMX ini hanya bisa mengkalikan dalam satu tabel. Oke? Jadi, untuk pindah ke tabel lain, teman-teman pakai related. Nah, dikalikan apa? Related itu adalah harga. Tutup kurung dan kita pilihlah di sini kategorinya number, currency aja ya, currency. Oke. Check deck dulu, invalid. Kita lihat why invalid ya, transaksi. Oke, kita tutup kurung satu lagi coba. Satu lagi, check deck and oke. Nah, yang salah adalah kurung tutupnya dia cuma satu, mestinya dua ya. Klik oke. Nah, kita tiba-tiba nanti ada ini sini teman-teman. Nah, ada measure, ini measure ya. Oke. Kita drag ke sini, iya ada revenue ya. Ini delete aja lah, table ya. Kita delete and sales. Nah, oke. Dan ingat teman-teman, ini kan ke kanan. Kalau mau ke bawah, value-nya ke sini. Iya. Tuh, jadi quantity-nya dapat, teman-teman ya. Lalu revenue-nya dapat. Nah, lalu kita ngapain lagi teman-teman ya? Kita mau lihat adalah performance per. Jadi saya kopas aja, saya paste. Saya pengen lihat quantity and revenue
according to bulan ya. Nah, di sini teman-teman kan ada tanggal, betul nggak? Ada tanggal. Nah, ini tanggal teman-teman, dan kita bisa drag yang namanya adalah quantity ke sini. Yes, ya. Dan kita bisa klik kanan di sini. Yes. Buat apa? Buat kita klik grup. Kita maunya man doang, klik man doang, udah benar, klik oke. Oke. Di sini drag tanggal di sini. Ya, berarti tinggal bulan doang. Dan ini kita klik kanan aja, kita nomor format, kita number. Oke, and kita bisa drag di sini revenue juga ya. Revenue, value-nya coba ke sini. Value-nya ke yes, nice. Jadi biar apa? Biar kita pivot table analyze, lalu kita pivot chart, kita bisa menggunakan line. Cuma ya karena terlalu jomplang, jadi harus dipisah aja ya. Caranya gitu, di block, copy, di block, paste sini ya. Yang ini revenue kita hilangkan, yang ini quantity kita hilangkan. Setelah ini ya kita klik pivot table analyze, lalu kita pivot chart, and kita ke yang namanya adalah line. Oke, dapat. Yang ini kita klik lagi, biar variasi kita mending pakai cara lain, yaitu kita pakai column aja ya, biar lihat. Esensinya sama aja sih sebetulnya, cuma biar lebih variasi. Dapat ya, ada 4 parameter ya, quantity, revenue, dan lain. Teman-teman kita tuliskan ya, nomor 3 kita bisa nulisin trend ya, of sales quantity. Sementara yang keempat ya kita bisa membuat matrix adalah trend of revenue seperti ini. Nah, teman-teman saya potong sebentar ya. Yang namanya DAX itu ada 2. Pertama adalah measure, yang tadi kita udah praktekkan. Yang kedua adalah namanya calculated column. Oke. Nah, di mana cara mengakses calculated column? Teman-teman harus klik manage data model, diklik. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita di awal kita lihat ini ada 2 ya, data product and transaksi seperti ini. Teman-teman lihat tanggal ya, ini ada. Nah, tanggal ini kita mau rubah ya, teman-teman. Saya klik dulu di tanggal sini ya, date-nya saya coba format dengan ini. Nah, format ini bisa. Ya, jadi gini, kalau Senin sampai dengan Jumat saya menulis 1 sampai dengan 5 kodenya. Tapi kalau weekend 6 dan 7. Gimana caranya? Nah, teman-teman tulisin sama dengan ya di sini. Oke, weekday, day itu buka kurung, arahkan ke date. Apa date ini? Nah, ini nih. Yaitu kolom transaksi tanggal, nah koma. Nah, kalau teman-teman pilih 1, maka Sunday adalah di hari 1. Kita pilihnya 2. Kenapa pilih 2? Karena biar Monday itu 1, Jumat itu 5. Ntar kita coba lihat ya. Nah, coba kita lihat tuh. Lihat tuh. Jadi Monday itu 1, teman-teman bisa lihat sini ya. Cara melihatnya bisa di sort oldest to newest. Nah, lihat 1 semua ya gitu. Dan saya balikan lagi ke smallest ya. Jadi maksudnya apa? Nah, kita mau rubah kode ini ya, teman-teman. Apa kode ini? Kita merubah if ya, or buka kurung, nah, arahkan ke sini. Ini sama dengan 6, koma ini sama dengan 7, maka kita sebut itu adalah weekend. Nah, tapi kalau di luar itu 1 sampai dengan 5 kita sebutnya adalah weekday. Tutup kurung. Nah, sebelum di enter, teman-teman hitung dulu buka kurungnya. 1, 2, 3. Oke, berarti udah 2, tutup kurung juga udah 2. Enter. Yes, jadi ya. Ini kita kasih nama ya. Kita sebut nama adalah, klik dulu di sini teman-teman. Yes, klik di sininya, tulisin adalah week. Nah, day number aja ya, day number. Jadi sementara di sini kita tulisin adalah week name. Oke. Ini adalah calculated week ya. Yang ini kita sebut dengan nama calculated column. Maksudnya apa? Akan ada penambahan kolom baru baris per baris. Kalau sudah bisa di close aja, di close ya, dan beres. Lalu maksudnya apa? Teman-teman balik ke sini ke kalkulasi. Kita akan bikin weekday sales ya. Weekend berapa, weekday berapa. Gimana caranya? Nah, kita klik di sini dulu, oke. Kalau nggak muncul, klik di show feed list. Nah, di sini teman-teman, transaksi kita akan tambahkan sini. Transaksi, add measure. Kita akan tulisin measure name-nya adalah weekday quantity sold ya. Jadi sama dengan kita tulisin calculate. Buka kurung, expressionnya apa? Nah, biar tahu expression itu adalah salah satunya ya. Salah satunya adalah DAX. Biar tahu DAX, klik square bracket. Nah, ini ada beberapa square bracket apa? Nah, ini sama quantity nih, teman-teman, square bracket kita ya. Koma, kita pakai. Oke, kita ke teman-teman ke data transaksi. Sorry, bukan data tapi transaksi. Transaksinya adalah week name. Week name-nya harus sama dengan week. Huruf kecil aja ya, weekday. Oke. Lihat buka kurung 1, tutup kurung 1. Nah, sebelum di enter ya, klik check date. Bener. Klik number, use distribution separator. Nah, jangan lupa kita blok dulu, Ctrl C. Oke, buat apa? Buat kita akan bikin lawannya ya. Coba ke sini, ini weekday ya. Saya akan klik insert ke bawah dulu. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi saya klik kanan di sini. Nah, selain klik kanan di sini, teman-teman bisa ke pivot ke sini, teman-teman ke power pivot, ke
measure, new measure, diklik, dan kita tulisin adalah, nah tabelnya salah tuh, bukan di data produk tapi di transaksi. Tulisin, paste sini kita tadi weekday, sekarang teman-teman weekend. Description di sini adalah week and quantity sold. Kita cek formula, yes, nah no error, oke, berarti oke dong. Klik number ya, separator dan ini 0. Oke, nah klik oke. Jadi, nah kalau sudah jadi, kita akan drag ke sini adalah tuh ada weekday, ada weekend tuh teman-teman ya. Ini saya scroll dikit, revenue saya ke bawahin dikit. Nah, jadi kayak gini. Kalau dijumlahkan langsung seperti ini ya. Tuh. Dan di sini ada measure, ada manage measure. Nah, di sini adalah kumpulan dari measure yang tadi kita udah buat. Saya klik di sini. New day seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, buat apa kita mau bikin? Ini saya copy aja ya. Saya paste di sini. Saya akan ke sini. Kita akan drag transaksi di sini. Weekday and weekend. Jadi ketahuan gimana tren weekday and weekend, teman-teman, penjualannya ya. Di sini kita bisa berbagai pivot chart, mana yang lebih oke, selain bar oke, teman-teman ya, bar oke. Kalau tree map bisakah? Nggak bisa ya. Bar oke, klik oke. Cuma ada catatannya teman-teman, catatannya ini kan dari Januari sampai dengan Desember ya. Mending tanggal kita take out aja. Kita masukkan adalah coba subkategori panjang, lumayan panjang ya. Mending kategori aja teman-teman, kategori lebih oke. The thing is, ini diurutkannya adalah berdasarkan alfabet. Jadi kita urutkan ulang. Coba klik kanan, kita akan sort kurang. Coba kita ulang lagi. Kita yang weekday aja ya, weekday, sort smallest to largest, oke teman-teman kayaknya ya, kelihatan. Ini beberapa yang bisa kita bikin bentuk menjadi dashboard. Nah kalau sudah teman-teman bikin di sini, klik ini kan udah ya, tulisin dashboard. Nah selanjutnya teman-teman perlu ide gitu. Bentuk dashboardnya seperti apa teman-teman? Nah, kalau untuk idenya teman-teman bisa buka Pinterest ya. Kita akan buka Pinterest kayak gini. Lalu teman-teman klik Pinterest. Nanti akan muncul ya website Pinterest, and teman-teman tulisin boleh Excel dashboard gini, boleh ya, Excel dashboard, enter gitu ya. Tuh, akan begitu banyak dashboard. Saya cek dulu ya, Excel dashboard, klik, wait. Nah, ini berbagai banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Tentunya ini tidak bisa kita download ya, gambarnya aja yang bisa kita download. Nah, tapi lumayan kan? Nah, contohnya ini teman-teman tuh. Nah, this is nice tuh, untuk dijadikan inspirasi tuh. Wow, amazing. Ya tuh, inspirasi kayak gini. Asik loh teman-teman ya. Oke, nice teman-teman. Seperti ini oke loh menurut saya ya. Walaupun kita nggak harus sama persis kayak gini, nggak harus ya. Tapi kayaknya oke juga ya kalau seperti ini ya. Jadi kita bikin aja teman-teman ya. Oke, kita balik ke file Excel. Kan teman-teman kita cek sekali lagi. Yes, ini ada ya. Oke, nah saya klik ini teman-teman. Saya cut aja Ctrl X, and saya paste di sini, and paste. Yes, saya klik di sini. Yes, ini aja cukup. Nah, di sini perbedaan antara pivot chart dengan chart biasa, ada filter kayak gini teman-teman ya. Oke, bagus sih, cuma kekurangannya menyita tempat. Nah, gimana cara menghilangkannya? Klik pivot chart di sini, and lihat simbol ini teman-teman. Klik. Nah, seperti ini. Yes. Setelah ini teman-teman atur gitu. Atur seperti apa ya? Lebih baik kita ke format and design ya. Teman-teman bisa pilih mau seperti apa. Sebelum ke sana, ke quick layout dulu. Mana yang lebih oke? Kayaknya ini oke ya teman-teman ya. Ini aja udah cukup ya gitu. The thing is, saya nggak suka dengan ini teman-teman, dengan legendnya. Saya pinginnya legendnya di bawah. Jadi bisa kita atur manual di bawah ya. Oke, ini adalah tulisin quantity sold per apa teman-teman? Per produk kategori. Nah, kalau teman-teman gak suka warna seperti ini, teman-teman ke page layout ya. Teman-teman pilih color yang mana coba? Yang ini atau yang mana coba? Oke, saya memilih yang ini akhirnya teman-teman. Yes. Jadi kita bisa ke page layout and color kita pilih. Yes. Dan kalau mau kita ke bawahin dikit, diklik ini, drag ke bawah. Yes. Dan ini juga bisa kita bold ya. Kita kasih warna biru. Oke, kayak gitu seperti ini, dan di bold. Nah, kalau teman-teman nggak suka lancip gini, teman-teman klik, lalu klik kanan, lalu ada format chat area nih. Nah, di format chat area ini, coba kita klik fill, bordernya kita lihat, klik ke bawah. Nah, di sini ada rounded corner, diklik. Nah, ini rounded corner ya. Lalu kita bisa kasih ini cornernya ya, colornya bisa kita kasih yang biru tua juga. And ini coba 1 atau 1,5. Jadi biar lebih kelihatan gitu ya, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, ini gak usah terlalu lebar ya. Segini cukup, oke. Segini cukup. Yes, nice. I think nice, segini nice. Setelah nice segini, kita ke sini teman-teman, ke kalkulasi lagi. Oke, ke sini lagi. Nah, Ctrl X lagi, kita ke sini paste. Nah, tapi kalau ini teman-teman tidak usah sama lebarnya, kayak gini aja ya. And
tadi kan kita klik kanan. Bisa cara cepatnya adalah klik Ctrl 1. Ctrl 1 diklik, teman-teman scroll ke paling bawah. Di sini ada rounded corner dan ini tadi 1,5 ya. Warnanya adalah biru tua. Nah, seperti ini. Lalu kita ke pivot chart analyze, kita ke di sini ya, hilangkan ini. Hilangkan yang abu-abu tadi. Lalu kita ke design, pilih mau yang mana coba. Ini atau ini? Kayaknya ini. Yang barusan nomor 2 ya. Oke, kayaknya ya. Coba kita lihat dulu. Nomor 2 nice. Nice ya. Menurut saya sih nice. Cuma kita hilangkan ini teman-teman. Kita hilangkan legendnya. Nah, ya, legendnya yang kita hilangkan. Bismillah. Oke. Nah, mengenai warna kita ganti dengan warna merah atau warna ini oranye sih. Di bold ya. Kurang terang ya. Ya ini aja. Yang ini. Oke, nice. Kita balik ke sini. Klik garisnya. Lalu Ctrl 1. Nah, di Ctrl 1 kita coba ke sini. Nah, di sini ada namanya adalah line. Line-nya kita scroll ke bawah, smooth line. Nah, lebih indah. Di sini ada marker. Ke marker option kita pilihnya built-in yang bulat. Adakah yang bulat ini bulat ya? Yang bulat ini teman-teman, fill-nya adalah no fill atau solid fill boleh tapi warna putih. Lalu bordernya adalah solid line. Hasilnya adalah seperti ini, lebih indah ya, lebih nice. Nah, lalu kita atur coba. Kita klik plus di sini, ada data label, klik right. Coba pilih above. Nah, lebih baik above di atasnya ya. Tuh. This is nice, teman-teman, nice ya. Oke. Lalu kita masukkan seperti ini. Kita coba klik sekali lagi. Kita mau bikin seperti ini ya. Gak harus sama persis kok. Nah, kita mau bikin seperti ini, teman-teman ya. Berbagai warna. Nah, lalu gimana? Kita balik lagi sini. Oke. Ini kita lipat dulu. This is nice 12 and this is nice 12. Oke. Nice ya. Kurang dikit. Lalu setelah itu teman-teman klik insert. Di sini ada namanya illustration, ada shape, ada ini. Nah, rectangle rounded corner. Diklik. Nah, kalau kita pasin ke sini berapa? Lihat ukurannya teman-teman. Ukurannya kita lihat ternyata hampir 30. Nah, kalau 30 dibagi 4 berapa? 30 bagi 4 7,5. Nah, berarti kita masukin 7 aja. Nah, 7. Lalu tarik ke atas kayak gini. 7 oke ya. Nanti kenapa harus 7? Nanti kita akan sama-sama belajar. Why harus 7? Drag ke sini. Yes. Kita lihat ya, shape outline-nya adalah no outline. No outline ya. No outline. Setelah itu teman-teman boleh kita klik insert and kita akan klik yang namanya adalah illustration lagi, shape and kita akan klik di sini atau di bawahnya boleh, di sini. Yes. Lalu kita tulisin apa di sini adalah teman-teman total quantity. Tulisin quantity sold, quantity sold. Ya, sold ketengahin kayak gini ya. Jadi line center line left ya. Dan kita block, kita bold, kasih warna putih atau ini orange ini. Orange boleh. Lalu kita ke shape format, kita ke no fill and no outline. Nah, kayak gitu. Seperti ini teman-teman. Yes. Setelah itu, teman-teman sekarang kita akan klik insert and kita klik shape and illustration. Ya. Ini anggap aja x-axis gitu ya. Kita coba ini dulu. Saya bold, saya center, saya middle ya. Oke, saya kasih warna ini yang tadi dan jangan lupa ke shape format. And kita akan shape fill-nya adalah no fill, shape outline-nya adalah no outline. Diklik. Nah, kalau sudah teman-teman 3 ini kita akan group klik and Ctrl G. Apa Ctrl G? Group ya, di sini ada group sih. Nah, kalau sudah, nah kita Ctrl D. Apa Ctrl D? Duplikat ya. Jadi apa Ctrl D? Duplikat. Diklik Ctrl D atau artinya duplikat. Ctrl D lagi, sekali lagi. Nah, ya, jangan khawatir, jangan manual gini ya. Cukup teman-teman gini. Gak usah manual, cukup ujungnya sama aja. Ujungnya juga sama aja. Ujung kiri kanan maksudnya ya. Setelah itu kita bloknya dari luar. Oke, kalau nggak bisa diklik sini. Klik shift 1, 2, 3. Kalau sudah ke shape format, teman-teman pilihlah align top biar sama atas, lalu distribute horizontally. Diklik seperti ini. Yes. Nah, kalau sudah, ini dipecah lagi. Diklik. Coba bisakah serempak ya? Coba ini kita serempak, bisakah ungroup? Nah, ternyata tidak bisa, harus satu-satu ya. Klik ungroup. Oke, coba. Oke, bisa. Nah, diklik 2 kali, delete di sini. Jangan pernah sama dengan di sini, jangan pernah ya, jangan. Tapi sama dengan tuh di sini, sama dengan arahkan teman-teman ke sini. Kalkulasi yang mana adalah sum of quantity kan? Enter. Tuh, jadi. Oke. Nah, yang sini delete lagi. Lalu sama dengan di sini. Di sini apa nih? Oh, coba weekday quantity. Oke, enter. Oke, teman-teman tulisin di sini weekday. Oke. Lalu teman-teman klik ke sini. Delete, klik sama dengan yes. Lalu ke kalkulasi sini. Weekend. Ini apa nih tulisannya? Ini adalah weekend. Oke, apalagi? Oke. Lalu saya akan revenue berarti ya. Revenue. Oke, revenue. Sini.
klik 2 kali, delete di sini, lalu sama dengan wajib di sini, sama dengan wajib di atas, arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita mau rubah, tinggal diklik aja, lalu kita kasih warna kuning better ya, di bold, perbesar pakai increase ya. Kalau sudah ya, 24 aja udah cukup, klik 2 kali. 1 2, 1 2 3. Kalau sudah kita kembalikan. Itu teman-teman ya. Nah, kalau seandainya teman-teman baru segini, ya kita coba geser dikit, coba klik insert dulu, insert, yes, nice. Lalu ini kita sampai dengan 36, kita kasih warna biru tua. Yes, nice, this is nice, I think. Lalu kita ke sini, coba lihat. Ini kan sudah ya. Kita ini adalah, nah ini adalah revenue teman-teman. Jadi kita klik people chart, analyze, kita bisa kasih ini teman-teman, column. Nah, kita klik OK. Nah, Ctrl X aja, kita ke dashboard sini, and faster. Sini teman-teman. Kalau mau sama kayak gini bisa. Jadi biar sama. Tinggal samain aja teman-teman. Lihat ukurannya berapa. Coba kita lihat. Ini 19,38. Coba ini 6 aja ya. Ini juga 6 aja coba. Yes. Klik ini dan format shape, align top biar sama tingginya ya. Tingginya 6. Oke, ini juga sama. Tingginya juga harus 6. Oke, lihat. Tinggi 6, 19,38. Gitu. Yes. Lalu kita klik people chart analyze. Klik, saya perbesar dulu ya. Nah, lalu teman-teman, oke, kalau sudah, klik aja gini. Oke. Nah, lihat teman-teman ya, saya kontrol 1 dulu. Ini saya kontrol 1 dulu. Why saya kayak gini? Di sini ada number, ada label ya. Di sini ada label, ada number. Kita lihat dulu ya. Di sini ini, nah kalau kita mau format, silahkan. Gimana caranya? Kasih koma 1 2, lalu kita kasih tanda petik JT alias juta. Nah, ini saya kopikan lagi. Jadi double koma spasi JT sini. Klik add. Lalu di sini kita pilihnya adalah custom yang yes. Koma nggak ngefek, coba titik ya. Titik. Ini kita kasih titik. Apakah ngefek? Add. Nah, ngefek pakai titik ya. Jadi pakai titik teman-teman, titik ya. Jadi buat apa? Biar gampang 30 juta. Pakai titik ternyata ya, tergantung komputernya teman-teman. Nah, lebih baik kita ke desain, klik chartnya dulu, desain, pilih yang mana coba. Kan yang ini oke ya. Nah, tinggal kita klik label, insert. Nah, kita coba lihat di sini ya. Number, general, kita pilih custom. Nah, ada custom di sini. Customnya adakah yang tadi? Nah, yang ini. Tuh, customnya kita pilih yang yang kayak gini aja ya, lebih gampang kok. Nah, kalau mau lengkap, setelah double titik kasih koma 01. Ini juga sama, kasih koma 01. Klik add. Nah, kayak gini ya hasilnya kurang oke ya teman-teman ya. Mending yang tadi ya, yang double titik. Oke, coba klik lagi. Kita pilih yang number, klik double titik. Nah, kalau nggak mau pusing ya, kalau dari sini pusing, teman-teman di sini aja ya. Gitu, sini aja, di blok ya. Ctrl 1. Nah, di sini teman-teman coba lihat, delete aja lah custom ini. Jadi gini, kalau kita kasih koma 1, koma 2 menghilangkan ribuan. Nah, kalau kasih titik 0, nah dia akan ngasih koma. RP-nya kita klik spasi gini. Lalu kita kasih spasi titik JT alias juta. Kita klik OK ya. Kalau cara tadi mungkin agak bingung, pakai cara ini aja ya, biar gampang. Nah, kayak gini. Oke, ada tuh. Kita ulang lagi, pecat, kita kasih yang ini. Oke. Dan coba kita ke desain, layout. Nah, ini aja cukup. Ctrl X aja ya ini. X ke sini, delete, ini ke desain, ke format. Saya kecilin aja biar sama ya. Klik. Oke. Ctrl 1, kita ke border. Oke, tinggal ini kita delete manual. Ini juga kita delete manual. Lalu kita kasih chart title, klik revenue per bulan gitu. Ctrl 1 lagi, scroll ke bawah, smooth. Nah, biar lebih mantap. Kita lihat di sini, klik. Coba kita kasih klik 19. Jadi dua-duanya 19. Enter. Nah, jadi biar sama. Kalau ini tingginya berapa? Tingginya adalah 6, juga 6. 6, enter. Nah, kayak gitu ya, biar sama. Lalu, oke, kalau sudah kita ke sini kalkulasi. Nah, ini revenue, oke. Revenue sama. Nah, biar sama, teman-teman klik 2 kali. 1 2 blok ini. Yes. Nah, jadi sama. Klik lagi. Buat apa kita kayak gini? People chart analyze, kita akan kasih donat ke pie. Sini ada donat. Nah, sini. Klik oke. Lalu kayak tadi. Gini. Lalu kita ke sini, design, quick layout. Nah, klik yang ini. Lalu more option, coba ulang lagi ya. Takut kecepatan, klik dulu di sini, klik data label, klik di sini, more option. Kita pilih gaya yang apa yang ini? Yang ini oke, teman-teman ya, cuma gini. Karena
too much information, kita ke sini. Klik di sininya Ctrl 1. Nah, jadi kategori nggak usah ya. Percentage juga nggak usah. Jadi value aja. Nah, gitu ya. Jadi kita klik di sini, klik chart title, legend juga kita kalau di bottom nice. Oke, kita tulisin revenue per produk kategori. Oke, klik Ctrl 1, klik Ctrl X. Nah, yes, ke sini. Oke, coba ke bawahin aja nggak apa-apa. Juga sama ke bawah. Nice. Klik untuk mengetahui tingginya. Tingginya berapa nih? Coba kalau 8 sama-sama 8 line top. Nice. Oke, kalau sudah teman-teman, ini kita perbesar aja. Klik buat apa? Nah, kita klik di sini, lalu pencet analyze, lalu insert slicer, lalu kita masukin adalah week name, dan satu lagi adalah kategori. Yes, klik oke. Nah, yang satu klik di sini adalah 2 column, yang satu 5 column sesuai dengan jumlah ini. Dan klik dua-duanya, kita akan rubah warna menjadi ini, dan tarik ke atas biar sekaligus ya, biar nggak 2 kali ya. Klik di sini. Nah, ternyata masih kurang. Oke, klik di sini, tarik ke sementara yang tadi klik di sini juga, klik di segini. Jadi klik dua-duanya, kita pilih align top. Nah, kekurangannya adalah teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ya. Klik di sini, slicer, report connection, ternyata udah terklik semuanya. Ini juga sama, klik di sini, report connection. Ya, ingat teman-teman harus ke report connection dan pastikan untuk terklik semuanya ya. Klik minuman. Kalau mau dua-duanya ini, klik perawatan pribadi, kosmetik, and jadi ya, klik clear. Oke, dan ini kita pastikan dulu harus lebarnya sama. Jadi kita tarik ke sini, ini juga sama. Oke. Nah, jadi sama teman-teman nanti diatur-atur ya. Nah, kalau sudah, kita klik chart satu lagi yang mana aja, lalu klik yang namanya adalah insert timeline. Tanggal, klik oke. Kita bisa taruh, sebelum ditaruh dipastikan dulu kita pilih yang biru ini, yang gelap ya, dark. Report connectionnya kita lihat tuh harus semuanya terklik ya teman-teman. Pastikan dulu semuanya terklik. Kenapa? Biar ngefek ke semuanya gitu. Jadi kalau saya pilih Juni, nah ini Juni doang. Kalau Januari sampai dengan April, nah 3 ini ya gitu, clear. Jadi kalau saya pakai day, saya pilih 1 Desember sampai dengan 15 Desember tuh, maka seperti ini datanya teman ya, clear. Yes, ini kita copy, paste ke bawah, copy dulu, ini copy, ya paste ke bawah. Oke teman-teman, yes, nice. Oke, Ctrl S, jangan lupa Ctrl S ya teman-teman ya. Teman-teman ya, kalau kita ingin mengcopy ke PowerPoint, tinggal di blok aja kayak gini. Ctrl C, yes, and kita ke PowerPoint. Klik, jangan paste, jangan ya, tapi klik sebelah kiri atas ada paste, ada segitiga kecil, klik paste spesial, ada namanya paste link, klik Microsoft Excel Worksheet Object, klik OK. Muncul seperti ini. Yes. Lalu kita tarik semaksimal mungkin, oke. Nah, tarik lagi semaksimal mungkin. Teman-teman, kalau kita pingin pas di tengah, klik Shape Format, align center, lalu align middle. Nah, muncul seperti ini. Dan teman-teman perhatikan ya, kalau saya ke Excel, saya akan klik weekday only, lalu saya pilih kosmetik, kosmetik saya uncek, makanan saya uncek. Kita lihat ya, di sini ada 14578 ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat ke PowerPoint. Ternyata sama. Saya balik lagi ke sini. Saya akan clear juga. Yes, saya akan balik lagi lihat 30.005. Ternyata sama ya. Jadi sangat-sangat mudah untuk presentasi bisnis nanti. Ingat ketika presentasi ini kalau mau dinamis kayak tadi bolak-balik Excel sama PowerPoint, harus dibuka softwarenya dua-duanya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut ya, silahkan belajar dengan Ebagus Learning. Terima kasih.